maupun yang lagi online ya Pak ya nontonnya. Iya, ya. sangat luar biasa sekali dan kita bakal menyaksikan match day pertama round 1 of 6. Tentunya sebentar lagi pesawat akan segera bergerak dari arah Mars Electric menuju ke daerah shipyard. Wah, asik banget. Ini asik banget. Iya. Ini map asik banget. Dan kalau kalian tahu, peperangan di daerah shipyard, Bull Ice dan juga Katulistiwa dan sekitarnya, ini early game-nya bakal seru banget. Nih bocoran aja ya. Bentar, tapi kenapa Eko udah ngalah nggak di shipyard? Eko malah ke Clock Tower, Pak. Itu karena sebenarnya ada macan putih yang rumahnya berpindah. Oh iya, EVOS Divine bergerak ke arah Bullseye dan juga shipyard. Berharap mereka juga bisa bertemu tuan rumah ya. Tapi sepertinya gesekan early nggak bisa dihindari sama teman-teman dari Iko dan juga RRQ. Dimana beberapa tim juga bakal pay attention. Faker sama Zex juga udah dikirim untuk mendekat ke area sana. Dan akhirnya juga terjadi ada gesekan di tempat lain. Chester dan juga teman-teman dari Bigatron Web di sana udah terjatuh, sayang banget terkena first blood begitu saja. Tapi kalau ngelihat gimana RRQ cukup solid bermain tetap ada di dalam bangunan. Sementara beberapa player yang di luar berusaha agar tidak terkena backstep. Nah kelihatan tuh satu orang udah dikirim maju ke depan. Jangan sampai tumbang karena bakalan fatal banget dan berbahaya banget. Kocel akan dikirim bertemu dengan Faker, langsung terkena headshot di sana mini Uzinya. Bukan masalah ternyata seorang Faker, Bung Skyla. Yes, dan langsung di take down begitu saja. 1 poin eliminasi dari Iko. Tapi seorang Legalot berhasil menjatuhkan seorang Kuja di sana, Ajis Fan. Yes, mantap banget ya. Cara RRQ lihat kesempatan mereka dan gak nyanyain kesempatan mereka ini mahal banget dan bisa jadi red alert buat teman-teman dari Eko. Karena Eko suka nggak suka udah kehilangan 2 player ya. Robot Razor di sana dengan Kingfisher udah tahu ada satu orang masih mau coba diadu sama Kiba. Beranggapan Kiba bisa ngehandle Razor, tapi kalau lu perhatiin sebenarnya di minimap juga apa yang dibuat oleh RRQ udah solid banget. Mereka udah pasang 2-2 formasinya, apalagi Pac-Man digenting juga bakal jadi masalah besar harusnya. Tapi ternyata terjadi juga peperangan di arah lainnya itu Kak Gendra. Walaupun kita masih harus fokus dulu ke RRQ, apalagi Razor juga dari tadi tetap memberikan distraksinya. Legalot bakal coba membuka jalan masuk ke arah depan. Udah kelihatan ke notice oleh Koja. Dijatuhkan begitu saja, tapi Razor juga berhasil dapetin Kiba. Dan akhirnya sedikit demi sedikit mulai digenggam tempo permainannya. Kiba gak bisa bertahan lagi. Sisa Koja aja sama Dots. Apakah Dots bisa diandalkan di momentum kali ini karena RRQ masih unggul 3 lawan 2 dan Pac-Man oke bertemu tapi ternyata masih bisa dihandle dan Koja nyaris saja juga masih bisa diselamatkan. Abai harapan terakhir untuk menumbangkan Iko Esports. RRQ 4 poin eliminasi dan hanya kehilangan 1 player di menit ketiga, menjadikan posisinya sangat kuat dan menjadi kill leader sementara di Clock Tower, yang artinya mereka masih ada di center of the map dan mereka punya segudang resource yang bisa digunakan untuk menghidupkan sang kapten dan bergerak menuju ke zona selanjutnya. Gue suka banget gimana cara mereka mempertahankan posisi mereka dan melihat celah yang dibuat oleh lawannya. Ada tembakan dari teman-teman Iko ke arah player dari Tiger Wong. Iya. Dan di notice posisinya di mana ada seorang Legalot yang dari sebelah kanan mempick off satu playernya dan semua pola serangan yang dibuat oleh RRQ justru dibuat oleh pergerakan dari takedown satu player by Legalot, Pak. Jadi jatuhnya gara-gara Legalot buat satu serangan pertamanya itu jadi calculated banget. Dan yang menjadi sangat mahal adalah info ketika Iko berhasil menumbangkan satu player dari Tiger Wong. Itu 2 titik merah yang ada di map menjadi harga yang sangat mahal. Exactly my point. Jadi RRQ tuh bisa ngelihat sejauh itu cara mereka membaca pola serangan lawannya, mau coba agresinya kayak gimana. Lawannya ke distract itu jadi kesempatan emas buat mereka dan gak mereka sia-siakan. Tapi kita belok dulu nih, fokus kita ke arah EVOS Divine yang juga sudah ada di pertengahan Plantation dan juga Bima Sakti jatuhnya. Udah terlihat ada MBR yang mempunyai pergerakan lebih cepat dari season sebelumnya dan mereka tahu betul di situ udah ada penghuni-penghuninya di Plantation, so mereka bakal bergerak lagi menuju ke arah Katulistiwa. Tapi jalur dari MBR jujur aja gue akuin agak riskan ya Pak. Agak riskan karena selain mereka harus bertemu dengan teman-teman dari EVOS, mereka juga rawan ketemu sama yang dari Hanggar kayak Tiger Wong. Bahkan kalau FR-nya ikut campur, mereka bisa aja yang tadinya mungkin bergerak langsung ke Bima, langsung di Katul aja tuh nungguin Pak. Itu Tapi dia. satu hal positif yang gue lihat dari MBR adalah
upaya mereka untuk mempertahankan map utara akhirnya membuahkan hasil. Bener. Banyak tim yang pada akhirnya respect ke arah mereka dan gak berani untuk early fight bareng sama mereka, Pak. Iya, padahal jatuhnya ini masih roster yang berbeda lagi ya. Betul. Kalau masih mau diaduin, mau dicobain, masih mungkin beda result ya. Jadi drop zone yang udah diciptakan oleh roster sebelumnya menjadi legacy untuk MBR yang sekarang. That's it. Wow, mantap juga ya MBR Epsilon untuk saat ini. Dan dia tahu betul di bawah di patahan itu ada orang, makanya dia langsung ambil area cerobongnya. Dan untuk berjaga-jaga di area tenda emang udah paling aman di sekitaran Bima Sakti. Karena dia bakalan tahu entry musuh masuk itu di mana. Di patahan di balik cerobong. Tentunya di dekat-dekat Sutet ini. Dan sebenarnya jujur aja posisi Tiger Wong Esports saat ini kalau misalkan masih dipertahankan sampai 3 menit ke depan agak riskan. Karena beberapa tim terutama yang datang dari arah Obser itu kalau misalkan dia nggak mungkin lurus lewat Katul, dia bakal lewat hanggar, lewat depan hanggar persis, dan itu nggak mungkin dihindarin. Yang namanya gesekan pasti terjadi, Pak, di kondisi kayak gitu. Bakal terjadi gesekannya. Tapi Iya. kalau kita lihat dari OP sendiri, mereka masih cukup aman bermain di daerah iya. selatan. Pergerakan mereka merupakan salah satu checkpoint yang menurut gua ini bagus tempatnya. Tapi kalau zonanya jauh banget dari lu bakal diajar dari kiri dan kanan, Pak. Lu gerak ke kanan, Mars Electric, Iya. atas Factory, sampai patahan batu aura itu. Ya walaupun auranya udah gak ada, tapi namanya masih ada, Pak. Legacy masih ada. Oh iya, sekarang jadi batunya Bulls gitu ya kan. Betul. Banteng yang membatu, dan kalau kita ngelihat gimana banteng merah kita ini Bulls Esports akan bergerak masih ke sekitaran drop zone-nya dia sendiri. Itu udah agak sulit untuk turun, tapi lebih sulit lagi nanti kalau misalkan SES datang tiba-tiba backstep dari arah belakang. Karena kalau gue lihat petting dari SES di awal-awal itu mulus banget, nggak ada yang ganggu. Apalagi circle juga masih berpusat di sekitaran tengah, jadi end zone-nya kurang lebih masih ada di deket-deket di area kuning tadi kita ya. UAV drone itu kayaknya prediksi gue tuh end zone-nya bakal ada di sekitaran situ. Dan EVOS Divine datang ke arah Arsenal yang memang kebetulan udah diambil. Jadi untuk checkpoint sementara nggak masalah banget, oke banget. Biasanya tuh kalau kita ngomongin Arsenal yang di sini ini tuh bakal nggak luput dari GRC dan juga First Riders. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan gue, First Riders ini mereka nggak ada di sekitar Bima sama sekali loh. Iya, dia di bawah, di dekat depan hanggar. Yang artinya CT. mungkin dari hasil latihan mereka tahu betul nih Iya. kekuatan mereka sejauh apa dan gimana caranya untuk mengantisipasi pergerakan yang cukup agresif dari EVOS Divine. Iya. Dan Onyx, oke. Onyx masih jadi klasik Onyx Olympus dengan slow temponya mereka datang dari Cape Town. Begitu juga dengan Bigetron Delta tadi kalau gue perhatiin dia emang agak lambat masuk ke dalam zonanya karena mereka cukup pede datang belakangan juga mungkin akan membuahkan hasil. Tapi kalau ngelihat tadi penumpukan di zona udah sepadet itu, jujur gue pribadi ngeliatnya ini bakal jadi cukup sulit untuk tim-tim yang datang belakangan, Pak, ke dalam zonanya. Iya, karena kalau kita lihat juga di zona selanjutnya kompon itu jujur nggak terlalu banyak, Pak. Iya. Karena dari patahan satu ke patahan yang lainnya itu kompon cukup bisa terlihat maupun pergerakan yang dari luar zona justru bakal lebih sulit lagi, Pak. Wah. Itu backup plan dari Bulls Esports aja bahkan udah dihancurkan sebuah vehicle yang ada di depan mata sana. Ray walaupun harus terkikis setengah darahnya tapi dia respect betul sama porsi dari kapasitas lawannya, juga bisa membahayakan nyawa dari seorang Ray itu sendiri. Apalagi kondisinya SES ini lagi nge-split. Ya Nih, kan? lu tahu nggak? Ini ada satu upaya yang sangat luar biasa dari SES. Mereka emang punya vehicle. Iya. Mereka taruh vehicle-nya di tempat yang nggak bisa ditembak dari daerah bawah. Betul. Kalaupun bisa ditembak itu dari belakang dan dari rumah Sultan. Betul. Apa yang mereka lakukan? Mereka nge-split. Dari bawahnya dijagain, dari rumah Sultannya dijagain. Objektif dari SES sendiri adalah nge-cover ini vehicle biar bisa ngebawa mereka sampai ke late game. Ini satu gameplay yang sangat luar biasa karena tadi cukup berbeda sama Bulls. Beda. Ya kan? Beda. Bulls bawa vehicle, dihancurin langsung. Betul. Gitu. Karena dia naruh parkirnya di depan bangunan Satu banget, itu, Pak, ya. atau mungkin yang kedua emang Bulls nggak mau menggunakan vehicle itu lebih jauh lagi, Pak. Betul. Dan sekarang kalau udah begini jadi kelihatan siapa yang bakal siap untuk ngelawan siapa. Sementara kalau ngomongin FR yang udah steady dengan rumah L di Bima Sakti itu, yang biasa jadi tempat persinggahan orang-orang rotasi, ini bakal menarik karena FR bakal ke distract sama banyak tim. Dia harus pay attention ke EVOS Divine, dia harus pay attention ke yang ada di atasnya dia, kayak contohnya ada RRQ. Terus juga bahkan mungkin dari Bulls kalau dia mau turun, Bulls juga bakal konekin fight sama banyak tim. Ada Onyx, ada Kagendra, ada RRQ, mungkin bahkan ada SES juga dari mereka. Iya, tapi gue kalau ngomongin teman-teman dari First Riders ya, ini merupakan salah satu tempat yang bisa gue bilang pedang bermata dua juga ya. Itu dia. Ini satu tempat yang berbahaya, Ya. tapi kalau lu tahu
gimana caranya untuk mengantisipasi serangan yang bisa diciptakan di daerah sini? Gua rasa ini menjadi satu tempat yang sangat potensial untuk mendapatkan poin-poin eliminasi, apalagi kalau zonanya ada di mereka. Dengan catatan, lu harus bisa menjaga kompon lu dan lu tahu betul gimana cara untuk bertahan di sana kayak gini. Ini kalau misalkan beberapa orang fight di luar zona, mereka bisa dapetin poin kill dari jauh, mereka nggak perlu banyak effort. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau mereka udah melakukan hal tersebut, zonanya narik lagi ke atas, itu susah juga, Pak. Oh iya benar. Kalau zonanya narik lagi ke atas itu bakal PR banget. Dan Abai sepertinya sudah menculik satu player dari Kagendra. Di mana yang diculik adalah player yang jatuhnya key player dari Kagendra. Agak sulit untuk Kagendra comeback. Apalagi untuk menghidupkan kembali seorang father. Karena kita tahu dia udah di open field. Udah nggak mungkin nyari vending machine. Berharap mungkin ada vending machine dari atas aja gitu ya kan paling. Oke, ternyata memang nggak ada upaya lebih lanjut dari RRQ. Mereka cuman pengen ngasih tahu kalau di sini ada orang, di sini ada yang punya. Jangan deket-deket. Tadi satu kepala jadi warning aja buat mereka. Tapi keputusan yang cukup bagus bisa gue bilang dari RRQ. Kenapa? Kalau mereka decide untuk all in, mereka naik ke daerah atas dan didengar sama First Riders yang ada di bawah, tentunya First Riders bakal join juga. Otomatis kalau ada dua tim yang clear di daerah sana, First Riders masuk ke zona-zona selanjutnya udah nggak perlu pusing-pusing lagi, Pak. Karena dua tim sekaligus udah berhasil mereka clear. Iya, jadi suka nggak suka gara-gara semua kericuan yang terjadi di sekitar First Riders jadi effortless banget. Itu a good side-nya. Tapi bad side-nya kalau First Riders ke distract juga sama apa yang lagi terjadi, itu juga bisa jadi backstep untuk dia dari tim-tim yang lagi ada dekat dia. Kayak yang paling mungkin contohnya EVOS Divine. Iya, dan ini EVOS Divine harusnya mereka bisa dapetin 1-2 poin eliminasi dari Tiger Wong. Bahkan kalaupun Tiger Wongnya selamat, ini bakal menjadi makanan untuk MBR. Kecuali ketika fight mereka masih cukup lengkap 4 orang dan mereka berhasil reset, ini bakal jadi 50-50 untuk EVOS dan juga Tiger Wong. Oh my god, Tiger Wong sudah menjalin bulan-bulanan dari dua tim sekaligus kali ini. EVOS Divine udah berhasil confirm poinnya. Ternyata Dimas untuk seorang X-Koi. Begitu juga dengan satu orang lagi Faker juga harus tumbang. Masih bisa dihidupkan kembali oleh Hans. Tapi Jojo berhasil dapetin Heki di sisi lain. Dan player dari Bulls ternyata juga bakal memberikan perlawanan. Begitu juga dengan EVOS Divine yang sudah melihat satu player ke arah tim First Rider Storm. Pepeng terus oleh seorang Bion. Satu orang Ikal sudah tumbang. Masih ada satu lagi AC-18 bakal coba tembak lagi. Dan pada akhirnya Bion berhasil dapetin Ikal di sana. Adrian mungkin dapetin kedai. Puya berhasil dapetin Thanos dan juga Adrian Swap berhasil dapetin Puya. Jojo harus jatuh di tangan Adrian. Ada pelontar yang bisa dari Jafra tapi bakal tembak lagi. Kembali ke depan masih ada Abak. Dan Abak, oh my god, meledak di depan matanya. Masih bisa dihandle dengan duel. Ses harus puas di peringkat 10. Sayang sekali tapi Jafra juga udah mulai tersudutkan. Apalagi sisa 3 aja gluolnya. Dan Abak, seperti apa yang akan dieksekusi oleh Abak? Bonfire udah di tangan juga udah dibuka sambil digolong dulu medical kitnya. Tapi di atas masih ada teman-teman dari FR yang bisa nunggu momentum dan MBR takes the lead, takes the moment. Bakal diambil di sini. Hans sudah jatuh. Sudah sekarang juga di sana Zack dan juga Packer. Abak bersama seorang Bion dan juga Jafra akan dikucilkan, disudutkan. Faker tumbang. Sudah habis kesempatan dari teman-teman Tiger Wong. Di depan masih ada FR kali ini Bung Skyla. Iya, nggak berhenti sampai di situ. Seorang Bion berhasil mendapatkan satu confirm killnya. Teman-teman dari Tiger Wong, tapi fight yang sedang terjadi membawa peperangan menuju ke arah First Riders dan juga MBR. Dan kali ini EVOS tidak diuntungkan dari dua belah pihak yang sedang bertarung karena mereka menjadi satu-satunya tim yang terkena sandwich dan berada di luar zona. Bahaya banget, bahkan YNZ pun harus menelan pil pahitnya. Tapi ternyata Bigatron Delta yang harus ditumbangkan, dipulangkan lebih dulu sama teman-teman dari Bulls. Bahayanya lagi ada grenade dari seorang Y yang mengenai dua player dari MBR Epsilon kali ini. Dan sudah mulai clueless dari MBR sendiri akan bertindak seperti apa. Karena mereka sudah tersudutkan oleh zona. Apalagi dari bayang-bayang sebelah kanan ada teman-teman dari FR Storm terus menghantui. Tapi Dimas juga dapat kesempatan emas untuk masuk ke circle selanjutnya. Walaupun di belakang masih ada EVOS, satu playernya yaitu Jafra. Apakah mungkin selamat? Tidak, ternyata EVOS Divine harus puas di peringkat ke-8. Masih lanjut MBR dengan kekuatan terakhirnya yaitu False yang udah kepredik juga. Glual terakhirnya itu barusan by the way bakal dieksekusi harusnya oleh teman-teman dari FR Storm. Dan itu dia ledakan datang dikirim dari Reiki menuju ke arah David dan juga Father. False juga udah jatuh di sana, bakal coba di-charge dulu dengan charge booster. Chester masih bisa ditutup jalan oleh seorang Adrian. Sangat baik momentumnya, tapi kali ini dari Bulls harus fokus karena dia bisa kecolongan. Apalagi Father dari belakang juga bakal dihabisi. Chester juga udah gak bisa bertahan banyak sampai ada
apakah Gendra tumbang di tangan Bulls dengan 11 poin eliminasinya. Udah mulai ditatakin dari kejauhan RRQ. Udah tinggal take credit aja. Enjoy momentum ini. Bakal dihabisin oleh Legalis dan kawan-kawan. RRQ bakal takes over the control. Gear juga udah bakal jadi makanan selanjutnya. Ombak pun gak bisa berbuat banyak. Mungkin punya launchpad, tapi dia gak bisa bertahan lama lagi di tangan sang raja. 9 poin eliminasi dan mereka masih cukup lengkap. 4 orang dengan 3 tim yang tersisa menjadi lawan mereka. Bahkan 3, artinya ini bakal 4 lawan 3 untuk RRQ dan lawannya. Scooper sudah berhasil di take down oleh seorang Abai. Dan kali ini adalah Uai menjadi orang terakhir yang bakal di-hunt oleh teman-teman RRQ kali ini, Ajiswa. Waduh, udah semakin otomatis romantis di sini. RRQ bakal memegang gamenya karena sisa player dari FR udah gak bisa diganggu gugat lagi, akan dikonfirm oleh RRQ dan Dimas, lone survivors yang dalam Dewi Fortuna lindungannya. Beruntung sekali dia tidak ternotis. Ini udah bakal menjadi positif boya untuk RRQ. RRQ Buya di round pertama. Congratulations for RRQ once again dengan 11 poin eliminasi dan tidak kehilangan satu orang pun. Gokil. Wow, lu bisa lihat